Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Drifter. Film ini menceritakan kisah dari orang yang bernama Shimazu Toyohisa, seorang samurai dari klan Shimazu. Ia ditarik ke dalam dunia lain oleh seseorang misterius. Orang-orang yang ditarik disebut Drifter. Di sana ia harus merubah keadaan dunia dan melawan pasukan Raja Hitam yang bernama En. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke alurnya. Film diawali saat sedang terjadinya pertempuran besar pada tanggal 21 Oktober tahun 1600 di Sekigahara. Toyo dengan semangat pejuang melawan klan-klan dari Sekigahara. Salah satu komandan dari pasukan timur bernama Fukushima. Ia keheranan mengapa Shimazu tidak menyerah sampai saat ini, meskipun kekalahan mereka sudah dipastikan. Di tempat lain, seorang prajurit meminta komandannya untuk turun tangan untuk melawan klan Shimazu. Ia memberitahu komandan Fukushima sudah tidak sanggup lagi melawan mereka. Namanya adalah Naomasa dari klan I. Ia jenderal di pasukan timur. Lalu Toyo menyuruh pamannya mundur terlebih dahulu. Ia akan memberi waktu dengan menahan pasukan lawan. Paman itu bernama Yoshihiro Shimazu, jenderal dari pasukan barat. Meskipun semua pasukan yang di sana mati, selama Yoshihiro kembali pulang dengan selamat, Toyo berkesimpulan pemenang pertempuran adalah klan mereka. Musuh yang datang adalah pasukan setan merah yang dipimpin Naomasa. Ialah musuh terkuat dari Tokugawa. Dengan semangat, Toyo mendapatkan lawan yang sepadan. Yoshihiro dengan cepat memicu kudanya. Ia berteriak akan menunggu kepulangan Toyo ke Satsuma. Pasukan Shimazu berhasil menjatuhkan beberapa lawannya, tetapi Naomasa tetap tidak gentar. Ia menyuruh menabrak mereka. Pasukan setan merah berhasil membunuh semua prajurit Shimazu, dan kini tinggal Toyo seorang diri. Meskipun terkepung, Toyo sama sekali tidak gentar. Ia malah bersemangat menginginkan kepala Naomasa. Toyo melompat dengan tinggi untuk menyerangnya, namun Naomasa mengira Toyo adalah orang yang bodoh, melompat dengan cerobohnya, tetapi Toyo mengeluarkan senjata untuk menembaknya. Ia berencana tetap mengincar Naomasa meskipun tubuhnya harus menjadi korban. Karena panik, salah satu bawahan menyuruh yang lainnya mundur demi menyelamatkan Naomasa. Di sana Toyo sangat kecewa karena ia tidak mendapatkan kepala komandan. Naomasa! Meskipun ia terluka parah, Toyo tetap ingin pulang dan mati di Satsuma. Tiba-tiba ia berada di tempat yang berbeda. Di sana terlihat seseorang yang sedang membaca koran. Orang itu menuliskan sesuatu di kertas yang telah tertulis nama Toyohisa. Lalu Toyo ditarik ke sebuah pintu menuju dunia lain. Nisa, iki da ore ka? Ichigoku iki ka? Di sana ia bertemu dengan dua anak elf. Elf itu mengetahui bahwa Toyo adalah Drifter. Mereka pun berniat membawa Toyo ke kastel terbengkalai. Dengan susah payah mereka akhirnya sampai di dekat kastel. Lalu seseorang muncul dari atas mereka. Ia berniat membunuh para elf jika mendekati kastel. Dengan ketakutan, elf itu menjelaskan Toyo adalah salah satu dari mereka. Karena tidak mengerti bahasa yang elf katakan,
Ia menyuruh mereka berbicara pelan-pelan. Ia baru mengerti setelah melihat pakaian dari Toyo. Orang itu mengetahui Toyo adalah seorang pejuang. 武者だ。日の本のものか。生きておるのか。虫の息で。面白きものよな。 Mereka berniat mengobati Toyo. Meskipun obat tidak memadai, tetapi akan membuat Toyo tetap hidup. Setelah sadar, orang yang berada di samping menyebut Toyo orang keras kepala karena tetap bangun meskipun tubuhnya baru saja dijahit. Tanpa basa-basi, Toyo menghunuskan pedang kepada orang itu. Toyo sangat terkejut melihat lambang Muko di belakangnya. Ia menanyakan apakah orang itu dari klan Oda. Dengan santai, orang itu menjawab, Toyo tetap tidak mempercayai Nobu, karena Toyo mengetahui Nobu telah mati beberapa tahun lalu. Di saat akan bertarung, mereka ditahan oleh orang tadi. Ia menyuruh Nobu untuk mencabuti bulu bebek. Setelah itu, Toyo menceritakan Nobunaga telah mati, dibunuh oleh pasukan Akechi di kuil Honnoji, dan kejadian itu sudah 18 tahun yang lalu. Nobu sangat terkejut mendengar kejadian itu sudah 18 tahun. Bahkan di dunia sana ia belum setengah tahun tinggal. Lalu Toyo sangat terkejut mendengar nama Yoichi, karena masa Yoichi jauh dari masanya sekarang, sekitar 400 tahun lalu. Ia masih tidak bisa percaya dengan dunianya sekarang. Nobu menanyakan nama dan dari mana Toyo berasal. Shimazu Toyokisa. Tempatnya adalah di Kyushu paling ujung. Toyo menanyakan kebenaran Nobu mati di kuil Honnoji. Ia memberitahu saat itu ia sedang mencoba kabur. Tetapi kejadian yang sama seperti Toyo terjadi. Tiba-tiba ia masuk ke dalam ruangan yang aneh dan ditarik ke dunia yang sekarang. Kejadian itu juga dialami oleh Yoichi. Toyo sangat terkejut mengalami hal yang sama seperti mereka saat ia mundur dari perang besar Sekigahara. Di sana Nobu sangat kebingungan mendengar perkataan Toyo. Belum lagi saat mendengar sekarang klan Oda hanya jadi keroncong klan Yasu saja. Lalu ia dengan serius menanyakan keadaan Nobutada anaknya. Toyo memberitahu anaknya telah mati di Istana Nijo yang diserang oleh Metsuhide. Setelah mendengarnya, Nobu merasa hidup 50 tahunnya hanya sia-sia saja. Di luar kastel, seorang wanita sedang berkamuflase. Ia sedang menyelidiki para drifter di kastel tua. Wanita itu sangat penasaran dengan yang dibicarakan mereka. Tidak lama, seseorang menanyakan keadaan para drifter. Ia menggunakan batu sihir untuk berkomunikasi. Setelah itu, ia menanyakan keadaan drifter di tempat lain yang sedang diselidiki oleh bawahannya. Drifter yang datang adalah dua pria tua. Mereka bertarung atas dendamnya masing-masing. Pimpinan itu memikirkan masalah tentang tujuan para drifter yang masih belum jelas. Ia bersikeras akan mencari tahu alasan mereka datang ke dunia itu. Jika tidak, maka dunia itu akan hancur. Shin berpindah di tempat kediaman para elf. Dua anak tadi dimarahi oleh kakaknya karena terlibat dengan para drifter. Mereka sudah diperingatkan untuk tidak mendekati kastel terbengkalai. Jika mereka ketahuan oleh bawahan bangsawan, maka mereka akan dibunuh. Namun sialnya, berita anak itu sampai di telinga para bangsawan.
mereka telah bersiap menyerang para elf. 気がつかれたか。エルフとは森向こうに住む Toyo dan yang lainnya mencium aroma pertempuran. Nobu melihat ada api di desa elf. Ia berpikir desa elf sedang dirampok oleh bandit. Toyo menanyakan apakah elf itu. Nobu menjelaskan elf adalah orang yang bertelinga panjang. Dan dua anak tadi adalah elf yang menyelamatkan Toyo. Ia tanpa pikir panjang berlari menuju desa elf. おいおい待てよし Nobu sedikit keheranan dengan sifat Toyo, padahal ia belum lama pulih. Tetapi Yoichi dan Nobu terlihat bersemangat mengikuti Toyo. うるせえこっちとらもう一緒なんだよボケそのカチョコたちが憲兵 Saat hampir sampai, Toyo melihat kedua anak elf yang terluka menuju mereka. Ternyata beberapa prajurit sedang mengejarnya. Lalu Nobu menyerang bersamaan dengan Toyo. Toyo membalas budi kepada kedua anak elf itu karena mereka telah menyelamatkannya. Nobu dengan tengil mengatakan mereka tidak akan mengerti yang Toyo katakan. 奴らはいいのかのえ見てるこいつらノブセリ野党のた Setelah melihat pakaian prajurit, Nobu mengetahui mereka bukanlah bandit. Ia berpikir akan merebut wilayah para bangsawan. 並べ何をしたというのですか Di desa, para elf dikumpulkan oleh prajurit. Salah satu elf menanyakan apa kesalahan mereka, sehingga prajurit bangsawan menghancurkan desa. Ketua itu menjelaskan kesalahan mereka adalah membantu para drifter. Larangan untuk para elf ialah masuk ke hutan, membuat busur dan berhubungan dengan para drifter. Urusan drifter adalah tugas para penyihir organisasi Octobridge. Jika para elf terlibat dalam masalah itu, mereka akan dihukum dengan parah. Kakak dari kedua anak itu membantah. Merekalah para manusia yang sangat keterlaluan. Para elf tidak bisa mendapatkan kayu bakar dan kacang-kacangan jika mereka terus melarang para elf masuk ke hutan. Para bangsawan hanya memaksa mereka bekerja sebagai petani budak. Dan mereka membawa semua para elf wanita ke istana. Para bangsawan ingin memusnahkan para elf dan setengah manusia lainnya. Lalu ダメだあいつらはダメだ張本人だからな tidak lama seorang prajurit melapor bahwa ladang gandumnya terbakar. 麦畑なくなるともはやどうでもよくなる Ternyata Nobulah yang membakarnya. Ia menggunakan taktik Iko untuk membuat para bangsawan kelaparan. Kejadian itu mengingatkannya pada Ise Nagashima. Prajurit kebingungan mencari cara untuk memadamkan api. Namun ladang sudah habis dilahap si jago merah. Tidak lama, Toyo datang menyerang prajurit satu persatu. Di dalam pertarungan, ia selalu menginginkan kepala komandan. なあ大将首だろお前邪魔だてする Toyo sangat kesal melihat para elf dibunuh para prajurit. Karena ketua tidak mengetahui apa yang dikatakan Toyo. Untuk itu, mereka akan berbicara dengan pedang dan pedang. Toyo melempar pedang untuk mengelabui si ketua. Lalu さやべ組手甲冑 ia menghajarnya dengan sarung pedang. Nobu sangat terkejut dengan yang Toyo lakukan. Belum lagi, Yoichi membabat habis semua prajurit yang mencoba kabur. Mereka berdua menyaksikan Toyo menyiksa si ketua itu. Lalu Toyo menyuruh para elf membunuh si ketua itu dengan tangan mereka sendiri. Meski para elf tidak mengetahui yang dikatakan Toyo, tetapi mereka mengetahui apa maksudnya.
Meski sedikit takut, para elf pun mengambil senjata dan 私が悪かったやめろ para elf merasa lega karena mereka berhasil membuang rasa takutnya. Dan disinilah awal Toyo menjadi pemimpin dari para elf. Shin berpindah ke tempat orang misterius. Ia melihat koran yang diberitakan Toyo berhasil mengambil alih desa para elf. Lalu datang seorang wanita misterius dari kegelapan. Ia memanggil pria misterius itu dengan nama Murasaki. Wanita itu dengan percaya diri mengatakan Murasaki tidak akan menang darinya. Wanita itu bernama Aishi. Karena kesal, ia merubah berita di koran Murasaki bahwa Raja Hitam mulai menyerbu selatan. Oke dulur, kita lanjutkan cerita anime ini di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Terima kasih sudah menonton.